kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat PUPR dimanapun berada kabarnya sehat-sehat semua ya, dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Kali ini tetap bersama saya Galuh Citra Pawestri. Kita sudah ada di episode kedua OCIKA, obrolan cipta karya, yang akan terus menambah informasi dan pengetahuan sahabat PUPR semua mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ngomongin tentang COVID-19, PUPR melalui BPP Bubble mempunyai salah satu proyek yang cukup besar, yaitu pembangunan rumah sakit COVID yang dilaksanakan di Kompleks RSUD Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi untuk pembangunan rumah sakit COVID ini, pendanaannya dimulai dari BNPB. Kementerian PUPR ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan rumah sakit COVID ini, dimulai dari Menteri PUPR mendelegasikan kepada Dirjen Cipta Karya, kemudian melalui BPPW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui PPK Tanggap Darurat. Teman-teman udah pernah lihat belum di media sosialnya BPP Bubble? Kalau belum, coba deh dicek. Kita sudah sering mempost mengenai berita pembangunan rumah sakit ini. Nah, tapi tenang, kalau misalnya belum paham mengenai yang dipost di media sosial kami, kali ini saya sudah kedatangan tamu dari perwakilan PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana pembangunan rumah sakit COVID ini. Bapak Rambun, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Galuh. Oh iya, Pak Rambun ini perwakilan dari PT Waskita Karya. Bisa dikenalin nggak Pak sebagai apa, jabatannya seperti apa gitu Pak? Iyalah Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari rekan-rekan dari Waskita Karya. Saya staf ahli di lapangan untuk pengawasan di lapangan. Oh, lebih ke pengawasan. Di pengawasan, jadi kayak superintenden. Jadi pengawasan di pembangunan rumah sakit COVID di Bangka Belitung. Jadi dari mulai pelaksanaan pertama sudah di sini Bapak ya Pak Rambun ya? Betul Mbak Galuh. Tapi asli orang sini atau bukan Pak? Mohon maaf. Ya sekarang asli Bangka. Sekarang karena bertugas di sini jadi berlaku sebagai orang sini ya Pak. Iya ya? betul. Okay. Saya dari Putra Sumatera Barat. Oh, Putra Sumatera Barat. Iya home base saya di Kabupaten Solo. Ditugaskan di perusahaan di Waskita Karya untuk bergabung dengan rekan-rekan Mbak Galuh di sini. Demi membantu masyarakat Bangka Belitung nih Pak. Betul. Okay. Jadi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pembangunan rumah sakit COVID ini Pak. Iya. Tapi kita santai aja ngobrol sama Oke Mbak Galuh. Oke Pak, ini kan saya lihat nih Pak di media sosial BPP Bubble kalau pembangunan rumah sakit COVID ini waktunya sangat singkat. Kurang lebih 45 hari, betul ya Pak ya? Betul Mbak Galuh, kita 45 hari, mudah-mudahan yang ditugaskan ke kita itu, ditarget ke kita itu insya Allah mencapai target. Gitu, 45 hari tuntas kita membangun rumah sakit di rumah sakit umum untuk COVID di Bangka Belitung ini. Ini startnya mulai kapan ya Pak? Kita startnya itu tanggal 27 Oktober kita mulai. Oh, Oktober selesai kita tanggal 10 Desember. Jadi 10 Desember ini udah selesai, udah siap diresmikan ya Pak ya? Siap diresmikan dan siap dipakai. Insya Allah sudah siap digunakan. Nah, bisa dijelasin nggak Pak dengan waktu yang cukup singkat itu Pak ya? Gimana sih proses pelaksanaannya? Ada beberapa surat Bu ya yang dinikan. Kita lihat data sedikit Bu ya. Oh boleh Pak, silakan. Tanggal 15 Januari itu kita lihat surat gubernur kepada daerah Bangka Belitung itu. Ya itu perihal usulan pembangunan rumah sakit darurat penanganan COVID itu seperti itu anunya, belum ke kita. Kalau ke kita itu kemudian surat itu ada lagi tanggal 6 Oktober dari Kepala BNPB, ada lagi menyusul surat Dirjen Cipta Karya. Nah habis itu surat penugasan kepada BPMPW Kep Babel. Nah, jadi kita mulai itu tanggal 27 Bu. Ya, sambil kita melengkapi administrasi atau kelengkapan daripada
administrasi di lapangan. Jadi kita overlap saja. Jadi sinergik antara administrasi dengan pelaksanaan di lapangan. Berjalannya beriringan gitu. Beriringan, Pak, ya? betul. Oke. Nah, itu Sedemikian tadi kan kayaknya di sini tuh sudah terlihat fisiknya sudah terbangun semua, sudah selesai, waktunya sangat cepat. Kalau dari segi tenaga kerja, Pak, ada kendala nggak, Pak, untuk dari pastinya yang ditekankan di situ kan, Pak, ya, tenaga kerjanya. Betul, Mbak Galuh. Memang kita ini kan provinsi kepulauan, Mbak Galuh. Berarti kan yang kita tingkatkan kan komunikatif. Betul. Atau komunikasi dengan semua lini. Nah, kalau masalah tenaga kerja itu kita memanfaatkan dari Bangka Belitung. Tenaga lokal ya, Pak? Lokal. Ya? Nah, tapi tenaga karena ini proyek berskala prioritas, sangat diprioritaskan. Jadi kita tenaga tertentu memang kita datangkan dari luar. Ahli, butuh keahlian yang gitu, ahlinya Pak? Dari luar. Nah, jadi nanti mungkin yang akan datang itu setelah kita bergabung dengan tenaga kerja di Bangka Belitung secara tidak langsung waktu bekerja kemarin kan mereka kan mengadopsi juga. Mudah-mudahan timbul tenaga ahli seperti yang sekarang ini kan. Belajar gitu, dari tenaga luar. Yang dari luar kan gitu. Nah, seperti itu jumlah maksimalnya atau paling banyak itu berapa, Pak, kalau dalam satu hari dari tenaga kerjanya? Iya. Tenaga kerja itu kita datangkan itu bertahap, Mbak. Ya, karena ini kan musim Covid juga kita keterbatasan tempat. Kita tidak mendatangkan sekaligus, tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk puncaknya tenaga itu di kondisi proyek itu hampir 60-70%. Nah, itu puncak semua tenaga itu kita masukkan karena dia saling material itu saling terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Jadi tidak sekaligus kita mendatangkan tenaga. Awalnya sesuai dengan kebutuhan, kita clearing dulu, stripping dulu lokasinya, kemudian kita lantai membuat pengecoran lantai dulu kan gitu ya. Nah, itu kan tenaganya tidak harus misalnya kita membutuhkan tenaga itu 400 atau 600 orang, tidak harus 600 orang kita datangkan, jadi bertahap kita datangkan. Tergantung item pekerjaan dilaksanakan. Nah, betul gitu. Nah, itu sistem kerjanya apa, menggunakan shift atau gimana, Pak? Jadi awalnya kita memang sudah membuat rencana kerja itu kita sistem shift. Ya, jadi sistem shift kita buat dari pagi itu sampai jam 5 sore, kemudian nanti jam 5 sore itu kita lihat dulu mereka ini yang sampai jam 5 sore ini malam tadi ada aktivitasnya nggak sampai jam pagi atau jam kalau dia tidak ada aktivitasnya kita majukan sampai jam 10 atau jam 11 malam. Nah, ini kita evaluasi. ini dengan kondisi proyek skala prioritas ini atau memang ditarget harus cepat selesai ini tidak semua kita lemburkan. Tenaga ini kita setting supaya besok paginya dia lebih deal lagi. Nah, untuk target-target yang sudah kita rencanakan di lapangan. Seperti itu. Jadi dua shift tapi bergantian. Iya, bergantian, betul, gitu ya, betul. Pak, ya. Ya, rencana kita ada juga kemarin itu 3 shift. Nah, ternyata 3 shift itu tidak bertahan lama. Oh, tapi sempat dilaksanakan? Iya, sempat dilaksanakan karena sudah kelihatan itu dia di posisi persentasenya hampir 80 sekian persen. Nah, kita udah tidak ada lagi. Jadi kita betul-betul lembur itu di posisi 40 sampai 80% itu. Progresnya? 60 di 55 sampai 80 sekian persen. Nah, itu kita lemburkan. Ya. Nah, itu kita udah normal lagi sampai jam 10, jam 11, jam 10, jam 11 malam udah selesai. Seperti itu. Jadi meskipun mengejar progres,
tetap mempertimbangkan untuk kesehatan dan keselamatan pekerjanya tetap ya Pak ya. Betul, untuk kesehatan tenaga kerja karena kita utamakan. Nah, ada nggak Pak instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rumah sakit COVID ini? Ya, instansi kayak BNPB. Ya, habis itu Depkes, udah jelas Departemen Sosial kan, ya, betul-betul banyak ya juga pantauan dari Pak Gubernur. Oh, langsung Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur itu betul-betul berapa kali, ada 3-4 kali beliau berkunjung ke sini ya. Satu lagi Direktur Rumah Sakit. Ya, kebetulan kita dekat dengan beliau, beberapa hari sekali beliau ke sini, berkunjung ke sini. Melihat seperti langsung itu. bagaimana ya, progresnya. Termasuk Kepala BNPB Babel. Seperti itu. Semua instansi terkait termasuk PUPR-nya, ibunya ya sering dalam pengawasan kita bukan di pekerjaan saja, juga beliau sering menanyakan kesehatan kita di lapangan. Ya, terutama itu Pak. Kalau dari segi pendanaannya bagaimana Pak? Dari pendanaan kita indukkan tetap ke PUPR dulu. Kementerian PUPR. Iya, ya walaupun di situ ada BNPB-nya ya. Awalnya dari BNPB mungkin ya, awalnya Pak, dari ya? BNPB, betul. Terus menunjuk pelaksanaannya ke Kementerian PUPR. Ya, PUPR kan gitu. Dan pelaksanaannya ke PT Waskita. PT Waskita Karya. Iya Pak, boleh dijelasin nggak Pak, ini kita di ruangan apa dan fungsinya bagaimana Pak? Jadi kita seperti sudah kita buat di sini Bu, ini ruang isolasi, kamar Ruang isolasi. nomor 1. Ini kita matic ya otomatis ini. Jadi pintu ini tidak sembarangan tamu masuk, harus dipandu sama petugas rumah sakit nantinya. Jadi karena nanti rencananya dari rumah sakit ini pasien ini karena steril. Jadi pintunya itu betul-betul nah, ini fasilitas yang sudah diadakan dari rumah sakit ini Bu. Oh. Iya, ini dari rumah sakit, bukan dari kita. Jadi di masing-masing kamar sudah tersedia fasilitas ini ya Pak? Betul ya. Kalau peralatannya ini semua ini dari kita. Kalau peralatan dari rumah sakit ini saja dengan ini. Bangunan fisiknya mungkin. Ya, kalau ini fisiknya kita semua. Oke. Nanti ada juga ruang serbaguna atau ruang perawat, ruang dokternya. Satu toilet ya Pak ya? Iya, setiap kamar itu satu toilet. Luas juga kamar mandinya? Pak, ini kan sebelum ke ruang untuk isolasi pasiennya ada sekatnya ini Pak, ruang tersendiri. Ini fungsinya seperti apa? Iya, jadi gini mungkin kita di sini ini steril Pak. Sebelum masuk Mbak Galuh ke ruangan ini, mungkin cuci tangan dulu. Kemudian ada perlengkapan alat yang perlu dipakai. Oh, untuk perawatnya gitu Pak ya? Ya, bukan untuk perawat saja, siapa sih yang berkompeten ke dalam. Oh, baik. Ya, jadi ini nih, jadi berkesempatan dulu, jadi tidak harus kusak-kusuk nanti langsung masuk di dalam ruangan. Ya, jadi di gedung isolasi ini ada berapa ruangan? Ini 25 unit. 25 ya, unit ya, kamar ya Pak kamar ya. Dengan fasilitas seperti yang tadi. Ya, seperti semua, kita lihat fasilitasnya sama semua. Jadi kita nggak ada kelas 1, kelas 2-nya. Oh, nggak ada. Cuma nomor 1, nomor 2-nya ada kan. Nomornya aja ya Pak ya. Terlihat sudah siap semua. Ya, sudah siap semua. Nah, jadi selain ruang isolasi untuk pasien, di sini ada ruang apa lagi ya Pak ya? Ini ada ruang lagi untuk ruang dokter, ruang serbaguna, ruang perawat. Nah, Ruang ini perawat, seperti ruang kita lihat ini. dokter, ya. Ini karena kita kan rumah sakit COVID ini di ruangan untuk memantau kondisi pasien. Tapi tertutup ini tertutup memang ya steril. Pak ya? Jadi, Khusus steril. mau masuk Mbak Galuh? Boleh Pak, lihat Ya, di dalamnya boleh. ada apa aja Pak? Ya. Persiapan ini Permisi ya Pak. Memang selalu ada sekat-sekatnya gini ya Pak ya? Iya. Wah, ini sudah banyak kamera nih, kayaknya pemantau untuk masing-masing kamar ya Pak? Betul. Ada ruang pemantauan, ruang Ya betul. dokter. Ruang dokter, Untuk ruang perawat. APD juga di sini ya udah, Pak ya? di sini kita sediain, udah kita bangun. Jadi kita sediain, kita Jadi ini bangun. khusus untuk seperti Betul. penyimpanan material. Betul. Ada juga kamar mandinya, semua lengkap. Di shoot aja mau.
ini ada kamar lagi. Jadi untuk dokter ke sana, perawatnya arahnya ke sini. Kan gitu loh ya. Jadi terbagi-bagi. Jadi keluar inlet perawat sama inletnya dokter itu berbeda-beda. beda. Oh, baik, baik. Nah, ini kan udah ruang isolasi nih Pak. Ya, Setelah ini kita mau ke ruangan mana lagi nih Pak? Kita ke observasi. Oke, sahabat WPR, kita ke ruangan observasi. Oke, Bu. Ini ruang observasi ya Pak ya? Ya betul, Mbak Galuh. Ini jadi bedanya apa Pak dengan ruang isolasi? Ini kalau beda ruangannya itu sebenarnya yang ahli medisnya yang tahu ini Bu. Tapi saya garis besarnya. Ini menurut kita lihat dari perencanaan, di sana nanti ruangan orang yang terdampak COVID, setelah dia mendekati kesembuhan, maka dalam rentang dia waktu penyembuhan, dia di sini nanti. Selain ruangan yang untuk diisi 5 orang pasien ini, ada ruangan apa lagi Pak di gedung ini? Ya, terima kasih Mbak Galuh. Di sini juga ada ruangan perawat, ruang dokter, ruang serbaguna juga ada sama dengan ruangan yang gedung isolasi tadi. Isolasi, ya, itu. Jadi dikhususkan untuk ruangan dokter, perawat. Betul ada. Dia ujung sebelah timur. Selalu di balik ujung, Pak. Iya, betul. Ini ruangannya. Kita masuk di sini. Belum ada judulnya. Ya. Double sekatnya. Ya, ini ada ruang perawat, ada ruang dokternya juga. Nanti kita outletnya ke sini, keluarnya. Oh, dia langsung keluar. Ya. Ya. Fasilitasnya sama semua. Cuman belum kita kita prioritas dulu ruangan isolasi ya. Nanti berurut mungkin siang udah ke sini siang nanti. Oke. Ini ruang apa nih Pak? Sama ya, ruang perawat juga, nanti ruang laundry juga ada di sini. Bu, silakan, ini screening Bu. Oh, ruang screening? Iya, screening. Silakan Bu. Iya. Kita boleh lihat? Boleh Bu. Jadi ini boleh. Ya. Ini bangunannya, ya. Oh, ini sedikit beda nih pintunya dari yang tadi ya Pak ya? Ya. Semua. Di ruangan serbagunanya sebelah utara ini. Ya, ini semua sama. Ya, ini toilet mungkin? Toiletnya ini juga daerah-daerahnya sama dengan seperti tadi. Ruang dokter. Untuk ruang dokternya juga sama. Ya, daerah sterilnya, ruang sterilnya. Ya. Untuk airnya udah bisa semua ya Pak ya? Oh, baik. Airnya sudah jalan bisa. semua, mantap. Sudah bisa digunakan. Ini gedung apa nih Pak? Ini trafo listrik. Oh, ruang trafo. Gardu listriknya. Ya. Nanti kita boleh lanjut Bu ke. Ini lebih ke bangunan operasional ya Pak ya? Iya, betul. Ada trafo. Ada. Kemudian ada apa lagi tuh Pak? Ruang gensetnya ada. Ruang genset. Habis selain ruang genset juga ada ruang gas medis juga ada. Air bersih. Ya, itu ada reservoirnya ya Pak ya? Iya, betul. Powerhouse ini genset. Betul, ini powerhouse genset. Sampai sini nih Pak? Iya. Ini genset juga? Ini genset. Diesel ya? Iya, diesel. Nanti kalau mati lampu dia otomatis kan hidup. Nah, ini tapi ini pemasangan listrik PLN baru kan Pak? Ya betul, baru kita. Ada. Ini pompa? Ya, gas medis. Oh, gas medis. Iya. Gak boleh masuk ya Pak ya? Boleh, nggak apa-apa masuk. Kalau ini nggak apa-apa, nggak ada sentrumnya. Yang tadi nggak boleh masuk kita. Oksigen, oh gas-gas. Iya. Gas oksigen, terus gas apa sih Pak ini Pak ya di sini Pak? Gas apa?
Ini oksigen, ini oksigen semua. Oh, oksigen semua. Jadi kita kebutuhan oksigen kan dari sini semua kita transfer Yang nanti. untuk alat bantu Betul, nafas ya. gitu ya, Jadi Pak, nggak ya? perlu per orang yang tenteng-tenteng Iya. lagi. Udah Ini kita sudah buat harus ada instalasi. jalurnya. Udah canggih betul, Bu. Ini untuk bak penampungan airnya ya, Pak Betul. ya. Kapasitas berapa nih, Pak? 100. Ya. Ini pompanya, Bu. Oke. Bu. Jadi sudah ada untuk airnya, listriknya, Gasnya, gas oksigen. oksigennya, ya tuh. Sudah terprepare dengan baik lah, Pak ya. Betul, Insya Allah sudah sampai untuk amin. Bisa namanya? dimanfaatkan betul-betul di masyarakat kita, dinikmati. Nah, ini gedungnya paling ujung, ini gedung apa ini, Pak? Ini namanya gedungnya satelit bersih, Mbak. Satelit bersih. Iya, ya ada. Oke, bisa kita langsung, Pak? Boleh Di masuk, dalamnya ada apa masuk, aja? silakan. Satelit bersih ya, Pak ya? Ini masih ada ruangan lagi kan, Pak, di balik sana? Hah? Masih ada ruangan lagi kan? Ada 3. Pak, jadi bisa Bapak jelaskan, Pak, struktur organisasinya kalau dari PT Waskita untuk pelaksanaan proyek ini seperti apa, Pak? Oh iya, makasih Mbak Galuh pertanyaan. Jadi gini, saya coba kita setidaknya induknya kita direktur, Pak. Kalau di lapangan itu kepala proyek atau manajer proyek namanya Pak Supri. Ada lagi koordinator lapangan itu nama Pak Imam. Kemudian setiap bangunan itu ada penanggung jawabnya pelaksananya. Kalau yang bagian tadi di bawah yang gedung isolasi itu Pak Arya penanggung jawabnya. Nah kalau ini Pak Agung depan ini. Jadi setiap bangunan itu ada pelaksana atau penanggung jawab masing-masing sampai selesai. Kalau di ME itu Pak Anwar, ya Pak Anwar. Nah itu ya pembagiannya di lapangan gitu, struktur organisasi selain didukung sama kasih teknik, ada namanya administrasi keuangan, personilnya dan keuangan ada di kantor. Nah itu kalau di lapangan seperti itu struktur organisasinya sampai selesai. Sekira itu Mbak Galuh. Penanggung jawab di setiap gedung. Jadi kalau ruang lingkup utama pekerjaan itu sebenarnya apa aja, Pak? Mulai dari gedung apa? Kita ngitungnya mulai dari gedungnya isolasi, konsep observasi, Satelindo, ya. Habis itu kita ruang screening, ya. Habis itu bangunan-bangunan penunjang, ya, gas medis. Habis itu genset. Habis itu air bersih, ya, ruangan listrik atau trapo, kan sudah seperti kita lihat tadi itu urutannya. Ini sekira itu bangunan yang ada. Kalau gitu, Pak, kalau harapan setelah terbangunnya rumah sakit ini nih, kalau menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya ini tanggapan serius apa lucu ini, Mbak? Yang serius dulu mungkin, Pak. Kalau yang seriusnya itu yang sakit silakan ditunggu. Tapi kalau nggak ada yang sakit, mudah-mudahan rumah sakit ini tetap kosong dari COVID. Maunya seperti itu ya, Pak. Ya mau saya, Jangan walaupun sampai ada kita yang sakit bangun gitu. ini sakitnya bagus, indah, ya berskala hotel, ya berbintang, ya saya yang pengennya nggak ada terisi sama pasien COVID. Amin, iya. Gitu. Jangan nanti semua pasien COVID masuk ke sini, berarti kita berdoa kan. Jadi Berdoa ada yang sakit. ya tidak ada masyarakat kita dari Bangka Belitung ini yang masuk ke sini atau yang terdampak COVID. Nah, seperti itu harapan saya ini. Ini harapan saya loh. Harapan, ya Pak, betul. Nah ya Pak, masyarakat sendiri di rumah pasti nggak ada yang mau Pak terjangkit COVID, tapi ya mungkin ada yang masih yang nakal, tidak menjaga protokol kesehatan, seperti itu kan yang menjadi sulit untuk pemutusan rantai COVID ini. Jadi Bapak ada kesan-pesan mungkin untuk masyarakat? Ya, saya mengharapkan ini saya kan jadi udah warga Bangka ini. Untuk saat ini ya Pak? Ya saat ini. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat di Bangka Belitung, di semua dimanapun berada, ayo kita sama-sama menjaga 3M. Ya, mencuci, menjaga jarak, ya,
memakai masker, kemudian menjaga kesehatan. Bahwa COVID itu betul-betul ada. Ya. Nah ini betul-betul ada. Jangan ada lagi masyarakat Bangka itu bagaimana memperkecil kapan perlu masyarakat Bangka itu tidak ada kena COVID. Amin. Nah, gimana caranya ya dengan 3M tadi? Kita hindari membuat informasi hoax. Nah, dengan masyarakat kita sendiri. Jadi kita harus seleksi menerima berita dari luar, Mbak Galuh. Harus bisa menyaring. Ya, bisa menyaring, menseleksi. Ini benar, kalau kita tidak pas, ya kita lari ke puskesmas atau badan-badan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini kita harapkan ke masyarakat kita di Babel, dimanapun berada. Demikian, Mbak Galuh. Ya, itu tadi pesan dari Pak Rambun yang pasti merupakan harapan dari kita semua. Jangan sampai masyarakat yang ada di rumah terkena COVID. Dan jangan lupa seperti yang kata Pak Rambun sampaikan, 3M. Dan kalau saya tambahi ada 2 lagi, Pak. Iya. Jadi 5M. 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, Iya. menjaga jarak, menghindari kerumunan, Iya. dan mengurangi mobilisasi, Pak. Betul, Jadi lebih betul, baik betul. di rumah saja kalau Iya. misalnya tidak ada kepentingan yang lebih Iya. baik. Baiklah sahabat UPR, tadi kita sedikit berbincang-bincang bersama Bapak Rambun mengenai proses dan juga harapan setelah terbangunnya rumah sakit COVID ini. Semoga sahabat semua mengingat pesan yang telah disampaikan oleh Bapak Rambun. Semoga sahabat UPR yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat dalam masa pandemi ini. Sampai jumpa di episode OJK berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.